Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah an'ama nikmatil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ba'du. Baik, Bapak sekalian jamaah dan offline pada pagi ini mengambil judul Bahira, Saibah, Wasilah dan Ham. Ini nama-nama ini juga sebenarnya di desa-desa banyak ya. Bahira, Mbah Bahira, Saibah, ada nama-nama itu ya. Wasilah, baca wasilah. Tapi kalau kita bahasa Arab itu harus melihat bacaannya, melihat tulisannya. Wasilah bisa juga pertolongan melalui ya, syafaat itu. Tapi kalau wasilah di sini pakai short, jadi tidak berarti pertolongan ya, atau melalui ham. Kami juga begitu. Ada ilham bahasa ya, dari ham. Nama-nama ini apa ya? Jadi kita akan terangkan, ya, kita terangkan. Kalau kita bicara ini masih menyangkut masalah Bani Israil yang bandel, ya. Kalau kita baca media Barat, ya, hari kemarin media Barat itu sudah memvonis, ya, Bapak Ibu sekalian, bukan media Islam. Media non-Islam itu sedang menulis bahwa Amerika itu kalah telak perang. Media kita baca Barat ya, jangan media yang dari Al-Jazeera misalnya, atau dari kita ini yang memang medianya adalah media yang cenderung ke Iran, membela Iran. Tapi media Barat itu nggak ada yang membela Trump, ya. Kita lihat bahwa dalam beberapa hari ini Trump itu stres karena kehabisan prajurit, nuklirnya senjata rudalnya habis semua, dihabisi sama Iran. Kemudian Amerika dalam media baru katakan bahwa dalam beberapa hari depan selama ini Iran itu bertahan. How to defend, ya, to USA, dan bagaimana mempertahankan diri dari serangan USA. Karena USA sendirian, nggak ada bol-bolnya pada mundur semuanya, ya. How to defend itu adalah satu kata yang dijadikan judul media Barat. Perang sudah 7 bulan, ya. Iran selalu bertahan, membela diri. Tapi media mengatakan bahwa Iran sekarang merubah strategi how to offensive, bagaimana dia ofensif untuk menyerang Amerika. Salah satu di antaranya bahwa negara-negara Islam yang dipakai oleh Amerika untuk zona-zona tangga militer sudah merasa ketakutan dengan Iran. Takutnya kenapa? Karena merasa bahwa Iran itu memiliki senjata-senjata yang super canggih, melebihi canggihnya Amerika. Jadi ini pengantar kita ya dalam agama Islam. Canggihnya Amerika. Amerika nggak ngira kalau Iran itu bisa membuat nuklir, membuat senjata yang melebihi canggihnya Amerika yang negara maju. Siapa yang support ini? Yang mensupport Iran adalah Soviet dan Cina ternyata, ya. Maka bagaimana Amerika sekarang menekan RRC dan menekan untuk tidak mensupport? Nggak bisa. Mereka butuh transaksi ekonomi. Cina sama Soviet butuh minyak dengan jalan belakang lewat Hormuz, ya. Ada jalan laut yang tidak lewat Hormuz itu. Nah, kemudian senjata canggihnya Soviet dan Cina itu dikirim ke Iran. Bahkan tidak hanya senjatanya, tapi tenaga-tenaga
multidisiplin ilmu yang canggih itu dikirim ke kita untuk membuat amunisi di situ. Ya, maka dikatakan Iran itu dalam sehari bisa membuat rudal, drone rudal itu sudah 1000 sehari coba. Coba Amerika nggak bisa 1000. Maka dia menyerang. Nah sekarang how to offensive to Amerika itu kan judulnya media barat. Artinya apa? Bahwa Amerika sebenarnya mahal karena yang akan diserang pertama, yang akan dihabisin pertama adalah Israel. Israel habis, Amerika juga pasti habis. Ini yang terjadi di media barat. Ya. Maka Israel sekarang mikir-mikir ini, kalau sampai satu super bom yang tercanggih yang belum bisa dicegah oleh rudal-rudal lain, rudal-rudal penangkis serangan udara, maka Israel habis. Ya. Ini sudah diprediksi oleh media barat, bukan media Islam. Ya. Ini sekedar gambaran bahwa perang ini akan semakin seru, ya. Dan Iran menunjukkan kemenangannya itu kesimpulan media barat, media non-Islam, dan medianya yang selama ini pro dengan Amerika, tapi berbalik sekarang. Ya ini sekedar sekedar pro saja. Kenapa saya katakan itu? Karena yang kita bahas ini adalah Bani Ismail hari ini, ya, sama dengan yang Bani Ismail. Di saat itu Bani Ismail itu buka teori, ya, buka teori. Watak Bani Israel sudah mendarah daging sampai kiamat pun tidak akan berubah. Yang khianat, yang kejam, ya, yang sadis, yang biadab, gitu ya. Maka apakah hukuman kedua Allah sebagaimana dicantumkan dalam surat Isra ayat 23 itu akan terjadi lewat Iran? Allah tidak bisa, ya. Wa qala Bani Israil la tufsidul fil ardi marrataini wa lawan kabir, ya, akan datang tumpang kedua yang sangat besar, ya, dari Allah. Dalam Quran surat Isra 2 dan 3 itu, apakah itu kita nggak tahu, ya. Kalau kita mulai, ya, hari ini kita bisa tentang tafsir ringkasnya yang saya ringkas sekali. Kita lihat. Ya, di ayat 1 larangan bertanya hal yang misalkan. Jadi itu baca itu banyak-banyak, ya. Judulnya adalah tafsir ringkas larangan menanyakan perkara yang belum disyariatkan, ya, perkara yang belum disyariatkan atau perkara gaib secara berlebihan, karena jika dijawab justru akan membingungkan, akan memberatkan kita semuanya. Ini di ayat 101. Nah, linguistik atau keywordnya, ya, fi'il latas alu, ya, janganlah kamu bertanya. Fi'il mudari atau satu larangan bertanya. Jika kita belum saatnya saya turun, maka janganlah bertanya, ya. Itu Allah sampaikan seperti itu, ya. Fi'il mudari. Ini penting kita pahami. Dan isimnya adalah Asia, ya. Sesuatu atau hal yang jamak itu yang yang juga perlu kita hindari. Jadi sayangnya begitu, ya. Kemudian kata sifatnya Ghafur, apa itu, Maha Pengampun. Allah itu Maha Pengampun. Jadi kalau kita tuh berbuat sesuatu yang salah di ayat ini, tafsirnya kalau kita belum ada dasarnya, kita bertanya-tanya, itu kita malah bingung, tidak malah bingung. Maka jangan bertanya yang belum turun syariatnya, gitu, ya. Namun jika terlanjur bertanya sesuatu meskipun dengan ngeyel, ya, yaitu Allah mengampuni, ya. Belum tahu, saya paham, nah, maka Allah mengampuni, Maha Pengampun. Sifat Allah tidak sama dengan sifat manusianya. Musabbah,
ya perbedaan antara sifat manusia dan sifat Allah. Manusia kadang-kadang bertanya melebihi hal yang tidak disyaratkan biasa manusia ya. Itulah pikirannya dari kalau kita membaca baik dari sisi fi'il maupun isim ya. Baik, kita lanjutkan ringkasnya untuk yang berikutnya di 102 ya. Ini kita ambil pelajaran dari umat terdahulu yang penting ya. Apa yang terjadi pada umat terdahulu kita perlu mempelajari ya. Ringkasnya peringatan bahwa umat-umat sebelum Islam hancur karena terlalu banyak menuntut hukum dan mujizat kepada nabi mereka ya, menuntut mujizat. Namun akhirnya mereka mengingkari ingkar. Kalau kita membuat keywordnya dari ayat itu yang kedua, seolah ya telah menanyakan fi'il madu, kalau tadi bermudari dan fi'il madu, yaitu seolah artinya bertanya, menanyakan sesuatu. Kata berdanya isim ya, kaum kita paham ya, kaum ya, kita ini kaum ya, umat dari isim. Dan kalau kita lihat dari kata sifatnya ya, kafirin ya, orang-orang kafir isim fa'il berfungsi sebagai sifat atau pelaku. Jadi orang yang memang tidak percaya pada Allah itu, para rasul Nabi itu menunjukkan ujiannya apa itu, menunjukkan sifat kenabian Rasul apa ujian. Ya kalau ada rasul Nabi yang tidak menunjukkan berarti itu tidak bisa dikasih. Itu sifat orang yang kafir, yaitu yang ini juga pada Bani Israel ya. Kemudian di 103 ini saya kasih judul meluruskan kurafat atau tradisi jahiliyah. Kita sudah sering kita bahas ini kurafat. Kurafat itu nama seseorang yang diculik oleh kalangan jin, kelompok jin. Kemudian dalam halusinasinya diberikan gambar-gambaran negatif oleh jin tadi itu, tidak sadarannya. Nah, gambar-gambar negatif itulah ketika dia sadar maka dia berbicara kepada siapa saja ya. Jadi kurafat nama orang yang sempat dibeli kalangan jin ya. Bantah Allah terhadap tradisi kaum Quraisy yang mengharapkan hewan tertentu, tadi yang judulnya Bahira, Saifah, Wasilah, Dakab, ada nama berhala ya. Kemudian kalau kita lihat keywordnya, kata kerja fi'il ya, ja'ala menetapkan, Allah menetapkan sesuatu ya, di alam ini kemudian jadi qadarullah ya. Kemudian ada menjadi takdir mu'alaf dan juga takdir apa artinya yang enggak bisa dirubah, takdir mutlak, yang sudah dirubah takdir mu'alaf. Yang masih ingat ya pelajaran yang lalu. Ini fi'il mati lagi. Kemudian kata benda isimnya Bahira, jangan harapkan Buhairah. Masih ingat ya Buhairah? Mbak kamu ingat apa tuh Buhairah? Pendeta ya, yang masih patuh dengan ajaran Nabi Isa alaihissalam ya, lewat Injilnya ya. Dan Bahira, onta yang dibelah telinganya ya. Jadi Bahiranya adalah nama onta yang dibelah telinganya, dipotong telinganya. Jadi karena sifatnya kadzibah, dari kata kadzibah dusta. Salah satu sifat orang adalah kadzab ya. Apa itu dusta? Kalau bicara dusta tiga sifat orang. Oke.
kadzab itu dusta, ya. Masdar atau keterangan sifat dari perbuatan mereka. Jadi orang-orang yang membuat itu adalah bagian dari berhala-berhala, ya, yang disembah mereka itu, maka tidak boleh dijadikan persembahan, ya, intinya itu, ya. Kemudian di ayat berikutnya di 104 saya kasih judul banyak takbir buta, ini ya, gitu. Ingat ya, takbir buta. Kalau kita bicara hal-hal yang membuat kadang-kadang kita lupa diri bahwa apa yang saya yakini itu paling betul, ya. Apa yang kita yakini paling betul, ya. Karena betul itu dari Allah semuanya, kita. Jadi kita secara umum saja, kalau kita yakin ya untuk diri kita sendiri saja, jangan dikeluarkan atau disampaikan kepada orang lain yang mungkin beda keyakinannya, beda pemahamannya, ya. Kalau kita pemahamannya beda, mazhab beda, maka lana itu aman. Nah, itu kan sudah kita pegang, ya, ayat itu, ya. Fiilnya ta'alu, marilah, ngajak. Ketika kerja itu mengajak, kemarilah fiil amr, perintah. Nah, fiil amr itu mereka agar mau ikut kita, ya. Kata benda isimnya ar-rasul, utusan, yaitu maksudnya para nabi, para rasul, ya. Disebut isim ma'rufah. Kemudian kata sifatnya, naatnya layak lamun, ya, kita gaya lamun, tidak mengetahui. Lamun merasa fi'il yang bersifat keadaan yang mereka, ya, nggak tahu, nggak paham, kan belum turun syariatnya, ya. Mereka nggak mau, ya, tahu, ya. Kemudian di pokoknya di 105 fokus pada perbedaan nilainya. Kalau taklid itu jangan buta, ya kita fokus untuk bagaimana how to improve yourself, how to improve, ya, how to improve himself. Itu kan bagian kita pesan bagi kita sendiri, nggak usah melihat orang lain yang beda, mazhab beda. Namun di sini semua kita sama, ayatnya adalah ayat Rasulullah SAW, ya. Ayo kita pakai semuanya yang pakai kita, yaitu jadi kita bisa bermajelis bersama-sama, ya. Jadi kalau kita lihat di sini, kamu telah mendapatkan petunjuk, itu fi'il mati, ya. Ihtaratum. Jadi mati itu berarti sesuatu yang menjadikan orang itu memulai hidayah atau Buddha, ya. Maka kita berdoa, Allahumma inni as'aluka huda wa tuqa wa amina, sehingga doa kita tiap satu subuh kita, agar kita tidak sesat, ya. Kemudian dari isimnya, ya, anfusakum, ya, berarti menurut diri sendiri. Ku anfusakum, ya. Jagalah dirimu, wa ahlikum nar, dari neraka, dan keluargamu dari api neraka yang bahannya dari batu dan manusia itu sendiri, ya. Wa kuduhan nasual bicara, dari kan manusia dan batu, ya. Ya. Kemudian dari kata sifatnya, naknya adalah dari kata dolul, sesat, dolilan, dolin, gitu, ya. Itu kata dalah, ya. Di sini berbentuk fi'il, ya, menunjukkan sifat pelaku yang menyimpang. Kenapa nggak yang menyimpang? Karena menjadikan berhala-berhala itu sudah sebahas, ya.
ini yang dikatakan menyimpan gitu ya. Sudah di 106 ini saya rangkum ya karena bersama jadi saya ringkas sekali. Jadi 106 tokohnya saya ringkas karena topiknya sama ya, hukum wasiat dan persaksian yang aktif itu. Jadi ringkasannya aturan hukum fikih mengenai sumpah dan persaksian dua orang yang adil saat mereka tidak meninggal dunia wasiat demi menjaga hak waris. Ya, ini sudah umum kita bicarakan dalam hukum waris ya. Kemudian kalau kita lihat keywordnya sudah dikatakan saja yuksimani ya, yuksimani ya. Berarti keduanya bersumpah, ada dua orang yang terlibat ya, fi'il mudari tasnya bersaksi ya. Kemudian dari kata isim kata berarti syahadah bersaksi persaksian ya. Jadi orang bersyahadat mu'alaf syahadat itu karena dia bersaksi Allah Tuhan satu-satunya dan Muhammad Rasulullah utusan Muhammad kita utusan Allah Muhammad SAW utusan Allah tidak ada yang lain nabi terakhir. Dari kata syahadat ya. Kemudian dari kata sifatnya adil, yang adilu. Enggak tadi punya sebuah dengan Kiai Tukiman itu negara kok semuanya enggak teruang gitu. Ya, ini di judulnya Mega Korupsi Berjuang Kompromi, ini yang dari Pak Kiai Tukiman. Di apa tuh kasus-kasus kita dikemudikan juga. Nanti saya jelaskan tuh. Jadi apa tuh antara aparat saling gertak-gertak, tangkap-menangkap, ya kan kita paham ya sudah terjadi antara aparat kejaksaan dengan aparat kepolisian ya. Mas kan bingung melihat sudah seperti itu. Gimana ini? Ternyata main sandera, main macam-macam lah ya. Allah Ta'ala karena hanya Allah yang akan bisa berlaku adil, manusia sama tidak berlaku adil. Ya. Kecuali itu Nabi Muhammad SAW adil. Tapi kalau manusia setelah itu ya itu sebenarnya ya tergantung kepentingannya. Jadi karena dalam secara politik itu yang langsung bukan musuhnya tapi yang kepentingannya. Kalau pagi musuhan politik malamnya bisa damai ya karena sama kepentingannya itu sudah sudah mendarah daging bagi mereka. Nah, ini analisisnya seperti itu. Maka negara tadi dikatakan oleh Pak Wimar, negara yang adil itu menjadi badatun itu bahasa Mekah kupas. Yang adalah wa'adlu umaro ya, adilnya umaro, adilnya puasa ya. Bi ilmi ulama dipakai dalam bahasa Arab. Yang ketiga doa fuqara wal masakin, doanya fakir miskin ya. Dan yang terakhir asyaratul jariah wa amiyah, orang yang bersedekah dan jariah itu dari orang yang ahliya, orang yang mampu itu bahasa yang mereka waktu buka bersama ya. Ini ada sifat adil ya, sulit mencari itu ya. Berarti 109 pertanggapan para rasul ya, hari pertanggapan para rasul. Ringkasnya peringat tentang dasarnya hari kiamat saat Allah mengumpulkan para rasul ya, nabi, dan mereka bagaimana respon umat terhadap dakwah mereka. Ini akan terjadi. Jadi nabi-nabi rasul pun nanti dia kiamat akan diberi pertanggapan terhadap umatnya. Sebagai kasus contohnya adalah Nabi Yunus ya, yang dimakan ikan karena meninggalkan dakwah. Jangan kayak dakwahnya, jangan ya. Meskipun yang tidak cuma satu orang, jangan tinggalkan ya. Apalagi sebanyak ini ya, jangan tinggalkan. Mari jangan terus dan terus ya. Dan dari kalau kita lihat kata kuncinya, keywordnya kata kerja fi'il yasma'u mengumpulkan fi'il madari, mengumpulkan busuk, mengumpulkan
pada masa ya yang kita pernah sampaikan yaumul ba'ts hari kebangkitan, kemudian yaumul masar, bukan ada masar, kemudian yaumul mizan, yaumul hisab, yaumul sirat. Nah, kan akhirnya yaumul jaya, pembalasannya bisa ke kanan surga, yaumul jaya ke kiri berarti neraka. Kita ya ke kanan semua insya Allah, Allahumma amin. Ya mau ke kiri ya gitu ya. Izinnya al-rasul isim jamak taksir ya, jamak taksir. Kata sifatnya al-amul guyub ya, al-guyub maha yang goib, sifat Allah, hanya Allah yang tahu yang goib, yang kita yang paham. Jadi ada orang-orang yang tahu goib ya, itu orang-orang yang diberi sedikit ilmu Allah. Orang-orang yang ma'rifat itu orang-orang seperti Sunan Kalijogo, itu orang yang punya ilmu bisa lihat gaib karena diberi Allah kecil dari itu, nggak sampai banyak. Kita sudah kagum ya, itu kisah para sunan ketika berdakwah. Dan di ayat terakhir saya katakan di sini mujizat Nabi Isa AS bukti itu Allah. Jadi bukan Nabi Isa dianggap Tuhan karena dia bisa ciptakan burung dari tanah, kemudian bisa meminta Allah hidangan ya, al-maidah hidangan dari langit ke bawah, kemudian bisa menghidupkan orang meninggal, semua karena semua adalah syafaat Allah pada Nabi Isa AS. Tapi ini disalahgunakan, salah tafsirkan oleh namanya Paulus sehingga semua itu adalah anak Tuhan. Kalau gitu berarti Nabi Muhammad anak Tuhan, Nabi Musa juga anak Tuhan, bisa membelah laut, macam-macam. Ya. Nabi Muhammad yang membelah bulan berarti juga anak Tuhan tuh. Ya. Ini yang perlu kita uruskan akidah kita ya. Pergasan nikmat dan hujat luar biasa Nabi Isa AS, berbicara saat bayi, menyembuhkan orang buta, melindungi orang mati, yang semuanya terjadi atas izin Allah. Kalau kita lihat kategorinya, fi'il tukallimu, kalau tasbih yang engkau berbicara, fi'il mudhari ya, berbicara. Kemudian kata isimnya al-maj, buahnya, raya. Nah, kalau kita bicaranya apa? Oh iya, ya. Memang mati ya. Itu apa semuanya? Alhamdulillah. Ya. Jadi sifatnya amah, buta sejak lahir, ya bisa disembuhkan semua. Ini kata sifat, semua datang dari Allah. Sifat-sifat Allah yang maha dasar, maha istimewa itu diciptakan sithik yang ada Rasul. Jangan dianggap dia Tuhan, nomor Rasul yang manusia. Ya. Barangkali itu kita akan coba lagi minggu depan. Masih teruskan seringan ya, selamat. Masih satu lagi ya, seringan berarti nanti Ustaz catur ya. Nah, gilirannya nanti naik lagi gua aja, biar atau apa yang sepuh dulu Pak cuma. Begitu, moga-moga bermanfaat apa yang sedikit kita sampaikan ini. Kalau saya mohon maaf, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.